Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan atau bisa menyelesaikan tugas yang selalu diberikan oleh dosen kita setiap minggunya. Dan kedua kalinya salawat bertangkai salam semoga akan selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil mendongkrak peradaban dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-dinul Islam yang telah kita rasakan sekarang ini. Jadi di sini saya akan memberi pengertian bagaimana uang dan fungsinya. Uang merupakan salah satu alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum untuk melakukan transaksi jual beli, namun bukan hanya sebatas pembayaran jual beli mengenai barang dan jasa, akan tetapi itu merupakan sesuatu atau alat di mana dia bisa dijadikan alat pembayaran hutang gitu. Jadi munculnya uang ini merupakan salah satu gairah besar terhadap kita dalam kehidupan kita saat ini tentunya. Karena dulu sebelum munculnya uang, alat tukar menukar satu barang dengan barang lainnya itu tidak seimbang. Artinya gini, ketika kita mau beli beras dan kita cuma punya sapi. Jadi sapi dengan beras itu bagaimana untuk bisa mendapatkan beras, maka sapi yang kita punya itu harus ditukarkan satu sama lain. Jadi jual beli dulu itu antara barang dengan barang. Artinya keseimbangan barang yang kita terima dengan barang yang kita keluarkan untuk orang itu kurang seimbang gitu. Sehingga muncullah uang sebagai feedback dari jual beli di masa itu. Sehingga dengan hadirnya uang, kehidupan kita akan lebih mudah gitu. Dan dalam buku Pengantar Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Muhammad Nur Arianto ini, saya juga menemukan pengertian uang. Karena pada awalnya peradaban, manusia memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi antara sesama manusia semakin meningkat. Itu sedikit gambaran bagaimana sejarah munculnya uang. Sehingga dalam buku ini juga dijelaskan ada poin-poin uang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada uang komoditas. Uang komoditas ini adalah uang sebagai alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan sebagai uang. Akan tetapi tidak semua barang bisa menjadi uang gitu. Yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas ini merupakan uang yang lebih simple untuk dibawa kemana-mana. Karena ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, beberapa pihak melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak. Pihak-pihak tersebut adalah bank, orang yang meminjam uang, dan goldsmith. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas yang perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar. Jadi kalau munculnya uang kertas itu sebagai feedback juga terhadap uang logam dan uang perak, karena uang logam yang emas itu dan perak itu dijadikan suatu peluang untuk meraih keuntungan dari kepemilikan itu. Yang ketiga adalah uang giral. Uang giral ini adalah uang yang dikeluarkan oleh pihak-pihak bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Dan fungsi uang itu saya dapatkan
dari beberapa literasi juga bahwa fungsi uang itu sebagai alat tukar dengan barang sehingga bisa mempermudah transaksi atau segala bentuk pertukaran. Yang kedua, sebagai satuan hitung sebagai takaran penilaian dalam jual beli barang dan jasa. Dan terakhir adalah sebagai sarana penyimpanan nilai mata uang agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Maka seharusnya kita setiap bulan atau setiap minggunya bagaimana kita harus menyimpan uang sebagai bentuk cadangan kita di masa depan gitu. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.